Jadi maka puasa ini endingnya, set goalnya adalah tatakun. Sesuai dengan makna puasa itu, puasa adalah menahan diri, makanya endingnya pun tatakun, menahan diri juga, berhati-hati. Jadi puasa awalnya menahan diri untuk menjadi orang yang betul-betul menahan diri. Itulah takwa itu, yang betul-betul dapat menahan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من خاف عدلت ومن عدلت بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku jemaah iktikaf yang semoga sentiasa dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah ada di penghujung daripada bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Berbagai upaya kita lakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada tilawah Al-Qur'an, sedekah, memperbanyak solat-solat sunnah, peduli dengan orang lain, memperbanyak datang ke masjid, dan juga menginfakkan masa diri untuk iktikaf 10 hari malam yang terakhir di bulan Ramadan. Semua usaha ini adalah untuk berusaha mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita ini bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam keridhaannya. Selamat sentosa hidupnya dunia yang sementara, yang kita tahu kita bukan selama-lamanya di atas bumi, tapi suatu saat kita juga akan berada di bawah bumi. Saudara-saudaraku, pada hakikatnya kedudukan daripada amal-amal yang kita lakukan ini seperti memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak solat, memperbanyak sedekah, berusaha membuang segala penyakit-penyakit hati, peduli kepada orang lain, dan yang paling utama melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini
Ini ibarat sebuah mobil. Puasa ini adalah seperti kita membetulkan remnya. Pembetulan rem sesuai dengan makna daripada puasa itu sendiri. Apa arti puasa secara lughah, secara bahasa? Puasa itu artinya menahan. Jadi rem itu artinya menahan. Bagaimana supaya kita naik kendaraan itu boleh menjadi aman. Satu mobil yang sangat mahal, jenama yang terbaik, dan keluaran yang paling mutaakhir. Tetapi ketika kendaraan itu diguna tidak memakai rem, maka tidak ada yang confident untuk naik kendaraan itu. Walaupun bagaimana aksesoris yang ada di dalam kereta itu, dalam mobil itu, lengkap aksesorisnya, tetapi kalau tidak ada remnya atau remnya bolong, maka kereta itu tidak akan selamat membawa kita kepada tujuan. Ini saudara-saudara, kedudukan daripada puasa ini membetulkan remnya. Kalau yang lain seperti baca Al-Quran, ini adalah lampunya. Berzikir untuk penerangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah katakan bahwa bacalah Al-Quran, sungguh dia akan menjadi penerang bagimu. Jadi Al-Quran ini adalah lampu. Ibarat mobil, kalau kita hanya baca Al-Quran seperti membetulkan lampunya saja. Itu untuk penerang. Jadi yang paling utama, misalnya kita sholat perbanyak sholat dalam bulan Ramadan ini, seperti kita memperbaiki mesinnya. Karena sholat ini adalah enjinnya. Kita perbanyak sedekah, sama dengan menghiasi daripada mobil kita. Kita banyak kepedulian kepada orang lain, menambah aksesoris daripada mobil itu. Tapi bukanlah sebuah keselamatan daripada mobil yang sangat mahal itu. Apabila remnya lepas, maka semuanya akan menjadi berbahaya. Tidak satu pun akan berani naik mobil yang tidak punya rem, karena rem itu sangat menentukan sekali. Itulah makna puasa itu, menahan. Jadi kalau tidak dapat menahan, maka tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Orang yang dapat merem dirinya daripada keinginan-keinginan yang buruk, maka itulah yang berhak nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita rindukan. Jadi korelasinya dengan ayat yang selalu kita baca, mulai daripada sebelum awal puasa, kita telah bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sayyidina Umar rahmatullahi alaihi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa hakikat daripada takwa ini adalah menahan diri, takut, seperti seorang yang berjalan di tepi jurang yang sangat berbahaya. Dan sementara di jalan itu banyak sekali duri-duri, rintangan yang menghambat perjalanan itu, maka seseorang tidak akan berani berjalan
dengan tanpa perhatian ataupun konsentrasi yang begitu tinggi. Semua orang akan berjalan dengan penuh dengan hati-hati. Tidak mau berjalan dengan sembrono. Kenapa? Karena takut. Dia punya hati-hati. Jadi maka puasa ini endingnya, set goalnya adalah tatakun. Sesuai dengan makna puasa itu, puasa adalah menahan diri. Makanya endingnya pun tatakun, menahan diri juga, berhati-hati. Jadi puasa awalnya menahan diri untuk menjadi orang yang betul-betul menahan diri. Itulah takwa itu, yang betul-betul dapat menahan diri. Semua penduduk surga adalah orang-orang yang berhasil dulu menahan dirinya di dunia. Dan semua kejadian permasalahan yang menimbulkan kekecewaan, yang menimbulkan permasalahan karena tidak dapat tahan diri. Jadi makna puasa secara luas bukan saja menahan diri daripada makan dan minum, ini latihannya saja. Dan itu adalah puasa kelas yang paling rendah, puasa am. Tapi menahan diri daripada keinginan-keinginan berbuat maksiat, menahan diri daripada segala larangan-larangan Allah, menahan hati daripada kedengkian, daripada riya, daripada sum'ah, daripada takabur. Jadi ini adalah remnya semua. Jadi puasa ini adalah rem untuk dapat menahan diri. Kalau kita dapat menahan, mengerem diri, maka Allah pun akan dapat menahan, mengerem untuk kita tidak disiksa. Jadi kata kuncinya, kalau kita dapat menahan diri, maka Allah pun akan tahan azabnya kepada kita. Tapi kalau kita tak dapat tahan diri, maka Allah pun tidak akan tahan murkanya kepada kita. Jadi hakikat puasa adalah membawa menahan diri. Jadi kalaulah misalnya satu hari, ini contohlah menahan diri ini. Kalau misalnya dia merokok satu hari 2 bungkus, jadi setelah puasa 1 bungkus, itu artinya pengaruh puasanya sudah ada lah. Sudah berpengaruh itu puasanya itu. Karena paling sedikit merokok ini misalnya hukumnya makruh. Jadi kalau dia sudah merokok 2 bungkus menjadi 1 bungkus, itu berarti tanda-tanda puasanya diterima. Tapi kalau puasanya merokoknya sebelumnya 2 bungkus, setelah puasa 3 bungkus, itu takut-takutnya puasanya masih jauh dari penerimaan. Jadi kita dapat rasakan keinginan-keinginan kita terhadap perkara yang sia-sia, keinginan-keinginan terhadap perkara-perkara yang buruk. Kalau sudah ada break, sudah ada dapat menahan, inilah pengaruh daripada puasa itu. Maka puasa ini termasuk amalan yang paling panjang, kurang lebih 14 jam kita berpuasa. Kalau kita ini sholat, ini biasanya sekitar 5 menit lah. Tapi kalau puasa dia panjang waktunya. Apa? Karena perlu latihan di situ. Menahan diri itu tidak sebentar. Latihan menahan diri itu tidak mudah. Latihannya itu begitu sangat panjang. Makanya dari pagi sampai maghrib Allah bagi latihan. Yang halal pun diharamkan. Makan halal, tapi di siang hari haram. Bersatu dengan istri halal, tapi di siang hari haram. Kalau di malam hari halal. Ini Allah Subhanahu wa taala jadikan latihan ini. Sampai-sampai Nabi mengancam kam min shaimin.
laisa lahu min siyamihi illa min ju'i wa atas. Dalam satu teks hadis, rubba min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak dapat pahala puasanya, tidak dapat efek daripada puasanya itu. Puasa jalan terus, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Karena tadi tidak dapat pesan moral daripada puasa itu, tidak dapat kedudukan daripada puasa itu, tidak ada pesan moralnya, tidak dapat menahannya. Hanya puasa saja, menahan makan dan minum saja. Jadi puasa, kedudukan dia adalah ibarat mobil kita ini sedang memperbaiki remnya. Jadi bagi kendaraan kalau sudah baik remnya, maka dia wajarlah diguna untuk dipakai. Kalau lampunya kita perbaiki saja, dia hanya untuk buat terang saja. Kalau catnya kita perbaiki, dia buat indah saja. Kalau AC-nya kita buat, memang nyaman di dalamnya. Kalau aksesorisnya dibuat, memang terlihat indahlah kereta itu. Tapi kalau remnya tidak diperbaiki, walaupun keretanya baru paling mahal, maka kereta itu, mobil itu akan bermasalah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menahan ini sampai nanti malaikat maut datang menziarahi kita. Dalam hidup ini, dua perkara yang tidak pernah lepas daripada kehidupan kita. Sekalipun kita masuk ke dalam Ka'bah, misalnya walaupun Raja Salman bagi kita kesempatan masuk ke dalam Ka'bah, tapi dua perkara yang tidak boleh lepas. Apa itu? Kita masuk, nafsu dan syaitan ikut juga masuk. Jangan dipikir kalau di dalam Ka'bah syaitan takut. Tidak. Dia diperbolehkan masuk juga ke dalam. Nafsu pun akan ikut. Ini yang membuat penahanan diri kita ini menjadi rusak. Syaitan merusak remnya. Remnya bermasalah. Kalau sebuah mobil bermasalah remnya, kita pun takut naik. Jangankan bermasalah, bunyi saja remnya, remnya bunyi, kita pun tidak sedap. Apalagi bermasalah, tidak sedap. Jadi puasa ini membetulkan remnya. Kalau kita betulkan remnya, maka Allah pun betulkan rem murkanya Allah kepada kita. Dunia ini penuh dengan masalah karena remnya tidak bagus. Diturunkan puasa untuk memperbaiki itu. Jadi puasa ini bukan seperti puasa ini keindahan puasa ini kalau buka bersama saja seperti di Jerman sampai 3 kilo buka puasanya panjangnya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi macam mana pesan moral daripada puasa ini dapat memberikan makna di dalam kehidupan kita. Sehingga inilah sebab menahan itulah maka Allah pula tahan nanti murkanya kepada kita. Sebab itulah kita selamat daripada dunia yang sekejap ini kepada perjalanan akhirat yang selama-lamanya. Saudaraku, mungkin masih segar dalam ingatan kita masa remaja dan masa anak-anak kita bahkan. Siang dan malam, atau benda yang hitam dan benda yang putih bergantian menjadikan perubahan-perubahan yang muda menjadi tua, perubahan siang dan malam yang menjadikan yang baru menjadi buruk. Siang yang malam telah merubah yang kuat menjadi lemah, yang muda menjadi yang tua. Siang dan malam
merubah daripada kehidupan menjadi kematian. Saya dan tuan-tuan hari ini berjalan di atas muka bumi. Tapi satu saat saya dan tuan-tuan, kalau masih ada orang yang mau meletakkan, kita ini adalah calon-calon penghuni kubur. Satu hari saya ingat dulu waktu ada pertemuan Islam di Bangladesh. Waktu itu ada 7 juta orang, ramai sekali. Ada satu Indonesia, ditulisnya di bajunya sebelah sininya, namanya Pamai, Camai. Maka kita pun bertanya, Bapak dari mana? Saya daripada Indonesia. Oh. Siapa nama Pak? Ditunjukkannya. Siapa itu? Camai. Oh, agak jarang juga nama ini. Ya memang. Tapi semua orang nama ini pasti berstatus seperti ini. Apa itu? Calon mayat. Rupanya ada lagi orang lebih pintar. Tuhan bukan Camai. Terkejut dia. Selama ini Camai semua orang tunduk. Iya. Lalu kalau bukan Camai apa lagi katanya? Bapak ini adalah Pamai. Pasti mayat. Wah, rupanya lebih tinggi lagi katanya. Bukan Camai, tapi Pamai. Kalau calon masih ada yang tidak jadi, masih ada yang gagal. Tapi kalau Pamai pasti tidak ada yang gagal lagi. Jadi tuan-tuan dan saya tidak akan gagal mati. Walaupun ada orang yang kadang-kadang sudah diponis mati, setelah beberapa jam hidup lagi, rupanya mati suri. Saudara-saudaraku, perjalanan hidup ini akan berakhir. Setiap yang ada awal, pastilah ada akhirnya. Dan akhir itu bukanlah akhir daripada segala-galanya. Artinya kematian itu bukan akhir, tapi adalah proses hidup baru yang penuh dengan permasalahan. Semua pertanggungjawaban akan dimintakan kepada kita ini semua. Dia bukan akhir, bukan ending kematian itu, daripada permulaan daripada hidup baru. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan yang semua kita ini pasti akan kena, tidak dapat mengelak daripadanya, maka rem kehidupan, rem ini sangat diperlukan. Karena kita ini semua adalah seperti mobil yang berjalan. Kalau tidak ada remnya, maka dia akan terjadi tabrakan dan kecelakaan. Mengelakkan itu kita ingin semua selamat dunia dan akhirat. Sebelumlah diponis, sebelum dieksekusi kita oleh malaikat Israel, maka marilah kita perbaiki rem kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini bermakna, selamat hidupnya dunia dan akhirat. Karena jangan dianggap walaupun ibadah kita banyak, tapi kalau remnya tidak ada, seperti orang makan obat tapi pantangnya juga dia makan, maka tidak akan ada pengaruh. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini salah endingnya adalah la'allakum tattaqun. Sesuai dengan arti puasa itu sendiri adalah menahan untuk menjadi orang-orang yang berhati-hati. Dalam arti kata menahan diri, tidak sembrono, tidak melangkah sebegitu saja, melainkan penuh dengan perhatian. Itulah makna hubungan dari puasa dengan takwa. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan semua penduduk surga tidak ada kecuali semua orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita berjumpa di dunia sebagai hamba-hamba yang bertakwa, dan di akhirat nanti ditempatkan menjadi golongan orang berbahagia
bersama orang-orang yang bertakwa. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.